Apalagi yang mungkin menjadi penghalang bagi Anda? Mungkin Anda sudah mendengar ini berulang kali. Mungkin Anda sudah bosan. Mungkin hatimu sudah tebal, sudah kebal. Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Karena kalau dikeraskan terus, apa untungnya untuk Anda? Apakah dengan mengeraskan hati akan bikin Anda tambah happy? Tidak ada orang yang mengeraskan hati jadi bahagia. Tidak ada. Apakah dengan mengeraskan hati kamu akan jadi tambah sukses? Tidak akan juga. Apakah dengan mengeraskan hati kamu mendapatkan suatu keuntungan? Jangan keraskan hati. Bahkan kalau Anda melembutkan hati, satu kali ini saja, saat ini saja, Anda lembutkan hati, dan Anda cuma perlu bilang, ya, saya mengaku saya salah. Dan saya mau bertobat. Dan saya mau terima Tuhan Yesus. Maka Anda akan menerima karunia yang tak ternilai, yaitu hidup yang kekal. Saudara, bukankah ini perbedaan antara surga dan neraka? Tadinya kita harus masuk neraka. Dan kalau seandainya kita tetap berkeras hati, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Mengapa tidak melembutkan hati lalu menerima kasih karunia dari Tuhan? Atau mungkin Anda sudah tidak peduli lagi. Mungkin Anda sudah dengar berkali-kali dan Anda sudah tolak berkali-kali. Dan mungkin Anda tidak peduli lagi. Tetapi Tuhan masih peduli dengan Anda. Sekalipun kamu tidak peduli dengan Tuhan, Tuhan masih peduli dengan kamu. Dan Tuhan masih menunggumu. Karena masih ada hari ini. Selama masih dikatakan ada hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan. Tuhan kasih cerita perumpamaan. Ada seorang bapak yang anaknya itu sangat kurang ajar sampai sudah meminta bagian warisannya sebelum bapaknya mati. Lalu kemudian dibagi, lalu kemudian dia habiskan itu foya-foya di negeri yang jauh. Tetapi apakah bapak ini membenci anaknya? Tidak. Bapaknya ini menunggu terus. Dan menunggu terus. Sampai suatu hari anaknya itu sadar dan pulang. Maka dari jauh bapaknya itu melihat dia dan berlari-lari menyongsong. Mendekap, mencium anaknya itu. Menaruhkan cincin di jarinya. Mengenakan jubah kasut pada kakinya. Bikin pesta besar. Saudara, Bapa kita yang di surga masih peduli kepada Anda. Tetapi kasih karunia tidak akan selamanya ada. Waktu suatu saat akan habis. Kesempatan akan lewat. Jadi sekalipun Anda sekarang tidak peduli, ketahuilah bahwa Tuhan masih peduli dengan Anda. Dan jika seseorang tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa malam ini dia masih bisa bernafas, tidak ada jaminan bahwa nanti pulang tidak akan terjadi apa-apa, bahwa akan aman sampai ke rumah. Tidak ada jaminan bahwa rumah Anda nanti tidak akan tiba-tiba kebakaran seperti gedung Teradron. Kalaupun bukan hari Minggu, hari kerja, nggak tahulah pokoknya apa yang terjadi. Tidak ada jaminan. Maka orang yang logis tidak akan menunda lagi membuat keputusan ini. Bertobatlah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Kalau Tuhan, kalau Yesus benar-benar adalah Tuhan, maka Dia adalah Tuhan saya dan saya harus menerima Dia. Dan saya harus berdamai dengan Dia. Dan saya harus menundukkan diri saya kepada Dia. Dan saya harus mengasihi Dia. Dan saya harus melayani Dia. Dan hidup saya yang sudah Dia tebus ini harus saya persembahkan kepada Dia. Itu yang membuat mereka terharu. Dan itu yang mengubah murid-muridnya. Sehingga ketika mereka sebelum
Tuhan Yesus bangkit itu, mereka seperti orang yang bagaikan hidup segan mati tak mau. Tetapi berubah total sesudah menerima Tuhan Yesus. Menerima kabar bahwa Yesus sudah hidup dan bersuka cita. Bagaimana dengan kita sekarang?